Tahukah kamu alasan Tronkitos disebut Tronkitos? Jawabannya akan mengejutkan. Belakangan, orang-orang mulai membencinya karena beberapa tindakannya saat petualangan waktu. Seingatku, dia adalah nenek tua yang baik hati yang suka membuat pie apel, bukan wanita dewasa yang tidur dengan siapa saja yang bergerak. Oh, Tronkitos, apakah dia seorang Willa? Benar teman-teman, meski tampak manis dan lemah, gajah ini ternyata lebih licik dari perebut suami orang. Aku ingin mengingatkan bahwa kita pernah punya Bonnie Blue di Adventure Time tanpa kita sadari. Aku pikir Bonnie terinspirasi dari situ. Semuanya bermula di episode 4 musim pertama. Banyak kenangan indah. Mereka memastikan untuk memperkenalkan kita pada Tronkitos, yang paling mirip dengan nenek manis kita. Seorang nenek tua yang suka membuat pie, tinggal di rumah yang sangat indah, bahkan punya kebun apel. Meskipun semua itu hanyalah sebuah kedok. Ia tampak polos, memasak pie, dan berinteraksi dengan Finn serta Jake seperti cucunya. Tapi yang tidak kita ketahui adalah dia sedang berpikir untuk menggoda Finn. Wah. Sebelum kalian menghakimi aku, biarkan aku menyelesaikan ceritanya dulu. Hal utama di sini adalah pada saat-saat ini di serialnya, Finn baru berusia sekitar 12 tahun. Dan Tronkitos sudah diklasifikasikan sebagai seorang nenek-nenek. Saya sendiri memperkirakan usianya sekitar 60 atau 70 tahun manusia. Saya tidak tahu usia itu setara berapa tahun pada gajah bermutasi. Tapi saya memperkirakan karena dia sudah tampak sangat tua. Sejak awal kami sudah diberi beberapa petunjuk bahwa dia memang sudah agak kurang waras. Kadang-kadang dia terlihat seperti ibu-ibu biasa, tapi di lain waktu dia benar-benar gila. Dan inilah petunjuk pertama mengapa dia menjadi wanita idaman banyak pria. Seekor lalat hinggap di pie-nya, lalu dia membuangnya ke tempat sampah. Itu berlebihan. Berlebihan, tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Tidak, nanti malah jadi lebih parah. Dan Tronkitos tidak berlebihan, karena memang begitu. Tronkitos melebih-lebihkan demi memanfaatkan yang polos. Nyonya ini tanpa ragu benar-benar nekat. Semua sinetron di Kanal 2, kasus kehidupan nyata, dan Mawar Guadalupe terasa seperti maraton untuk mencapai tingkat drama seperti ini. Lalu apa manfaat drama ini untuknya? Nah, kalian masih ingat yang aku bilang soal Finn? Jadi yang benar-benar memastikan bahwa Tronkitos mulai naksir Finn adalah saat Finn dan Jake pergi mencari apel kristal. Dalam misi itu, Finn sibuk berusaha bertahan hidup. Tapi Tronkitos malah menari dengan sangat menggoda untuk monster permata berkepala banyak itu menggunakan pesona wanitanya. Aku harus merayu monster bertentakel itu dengan pesonaku. Tapi cara apa itu untuk membantu Finn mengalihkan perhatian monster? Menurutku, Tronkitos sebenarnya sedang menari untuk orang lain. Selain itu, agar bisa kabur dari Jake, dia menciumnya seperti anak sekolah menengah pertama yang ingin bertingkah lucu. Bayangkan, hanya dalam beberapa menit, Tronkitos sudah menguasai setengah hutan. Ya, hanya Jake, monster itu, dan Finn. Aku adalah petualang paling seksi di dunia. Iya, Mami. Finn, sang pejuang, marah pada Tronkitos karena bersikap seperti cewek. Aduh, seperti cewek, tapi benar-benar seperti cewek. Tronkitos memakai pengetahuannya tentang drama, namun setelah insiden kecil dengan Finn, ia meminta maaf. Tronkitos memanfaatkan momen itu untuk meminta ciuman di pipi. Aku terima maafmu jika kau biarkan aku mencium pipimu. Maksudnya, Finn saja masih belum bersih setelah ke kamar mandi, tapi Tronkitos sudah cari-cari kolagen. Ya ampun, setelah godain Jake, monster itu sekarang godain Finn juga. Jadi setelah semua kejadian ini, Tronkitos menggigit apel kristal dan pergi ke dimensi kristal. Wah, kita bebas. Oh tidak! Petualangan Tronkitos, si serba milikku, berlanjut di episode Kristal Memiliki Kekuatan. Di episode ini diceritakan bahwa meskipun dia sudah berada di dimensi lain, Tronkitos masih ingin memakan semua milik Finn. Dia mengirim kristal ke rumah Finn dan Jake, lengkap dengan ciuman, lalu memerintahkan pengawalnya menculik Finn. Kenapa? Biar Tronkitos sendiri yang memberitahukannya. Aku menginginkanmu, Finn, untuk mengubahmu menjadi raja seksiku. Waduh, ini sudah di level berbeda, bahkan Finn pun bingung harus menjawab apa. Dan setelah Jake menendang perut Tronkitos agar memuntahkan potongan apel,
Tronkitos tidak berhenti berpesta daging bakar. Dia terus mendekati Finn sambil mengatakan bahwa selama dia berada di dimensi kristal itu, dia sangat merindukannya dan dia terus memikirkan dia. Selama itu dia hanya bisa berpikir, Tentangmu, dia cuma mau bilang kamu tampan dan aku sayang kamu. Apa? Teman-teman, di dimensi itu Tronkitos membuat semua penjaganya jatuh cinta padanya, tapi tetap memilih menghancurkan mereka demi bersama Finn. Ya Tuhan, apa yang dipikirkan tentang Finn? Aku pun tak mau tahu, apalagi melihat dia begitu genit di akhir episode. Untungnya bagi anak itu, ini adalah episode terakhir dia terlalu ramah dengan Finn. Karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia pun pergi mencari seseorang yang bisa memberinya apa yang dia cari. Korban berikutnya adalah Tuan Babi. Serunya, mereka berdua sama-sama gila dan pikirannya juga kotor. Mereka langsung jatuh cinta tanpa ragu. Langsung saja mereka bermesraan di depan semua orang yang ada di depan mereka. Bukan begitu caranya membesarkan batang pohon. Tronkitos tampaknya sudah terbiasa, sering berciuman dan saling menyentuh dengan Tuan Babi. Mereka dipisahkan karena dianggap jorok. Setelah menikah, mereka kembali dianggap jorok dan akhirnya dipenjara. Dan sepertinya ini adalah akhir bahagia bagi Tronkitos dan akhirnya dia bisa tenang. Tidak, kita belum tahu masa lalunya. Kita tak bisa membiarkan masa lalu hanya jadi kenangan. Karena, sepertinya, sejak Tronkitos masih bayi, dia sudah mulai naksir dokter yang membantunya lahir ke dunia. Karena di episode Cincin Api, terungkap semua kenakalan yang dilakukan Tronkitos sebelum dia menjadi seorang nenek-nenek. Tapi supaya kita bisa tahu hal ini, dia harus berbohong dulu kepada Tuan Puerquito. Salah satu dari ratusan mantan suaminya diam-diam memintanya bertemu. Perlu dicatat, ini salah satu momen Tronkitos melakukan hal ini, meski tidak jelas berapa kali dia memperlakukan Tuan Cerdito seperti itu. Saat Tronkitos bertemu kekasih Randy, Randy ingin meminta kembali cincin pernikahan yang dulu diberikannya pada Tronkitos. Karena dia akan menikah dengan pacar barunya, tapi Tronkitos, meskipun sudah menikah dengan Tuan Cerdito, tetap mengatakan bahwa dia setuju. Izinkan aku jadi petualanganmu. oke, kenapa tidak? Perintahkan aku, Raja. Apa yang terjadi? Ini baru permulaan, teman-teman. Tronkitos, dia sudah sangat terbiasa menikah, lebih dari ibunya Bambi. Mereka membahas masa lalu Tronkitos dan kehidupan setelah menikah dengan Randy. Dia bosan karena Randy terlalu sim dan beta, lalu ia meninggalkannya sehari sebelum bulan madu. Kenapa kamu nggak nonton beberapa video T-Mac Randyku? Dari sini aku bisa lihat kalau kamu nggak punya postur alfa dan kamu benar-benar seorang sim. Tronkitos berenang sampai entah bagaimana dia jadi kapten kapal dan... Apa itu? Benar teman-teman, ini seragam dari halaman biru Tronkitos. Mereka seharusnya memberinya topi dan jas yang lebih bernuansa bajak laut. Menurut saya, dia merayu kapten dan berhasil mengambil alih kapal serta awaknya. Tapi, sebenarnya dia begitu berani sampai-sampai dia menyuruh asistennya untuk memamerkan seluruh pantatnya dengan sangat jelas agar dia terus terinspirasi. Astaga, jangan sampai kamu ikut campur di urusan yang bukan tempatnya, Tronkitos. Tak lama kemudian, dia bertemu pria lain yang pasti akan mencuri hati dan sesuatu dari Tronkitos. Jadi dengan sangat terburu-buru, malam itu juga mereka berdua menikah dan mulai tidur berdengkur bersama. Begitu beraninya si Tronkitos ya. Kemudian dia sadar semuanya adalah jebakan agar ia meninggalkan kru dan kapalnya dicuri. Jadi dia melarikan diri dari suami barunya dan akhirnya membunuh seluruh krunya. Tapi ceritanya belum selesai, teman-teman. Setelah itu, dia menjadi pengusaha sukses meski hanya punya satu mata, satunya lagi palsu. Itulah akibatnya Tronkitos, karena suka main mata. Selain itu, dia punya seorang sekretaris yang lucu dan gemuk yang membuat Tronkitos jatuh hati padanya dan akhirnya mereka juga menikah. Tronkitos tidak pilih-pilih teman, tak peduli kamu pakai popok, lahir di zaman prasejarah atau anjing laut, semua diberi kesempatan. Dan pada akhirnya dia juga bosan, jadi dia pergi untuk melakukan hal-hal lainnya lagi. Selama entah berapa tahun dan dengan entah berapa banyak orang lagi.
Tapi sebelum meninggalkannya, Tronkitos bilang dia tidak akan pernah lagi memakai pakaian seumur hidupnya. Aku tidak akan pakai pakaian lagi. Kamu bilang kita selama ini melihat nenek-nenek telanjang? Bahkan dia naik ke kaki Finn untuk bilang dia merindukannya, sampai di dalam mimpi terdalamnya. Teman-teman, tapi puncaknya adalah saat Tronkitos kembali kita temukan ketika dia sudah menjadi nenek-nenek. Sudah punya anak, suami, dan keluarga? Karena di episode ini kita tidak hanya mengetahui bahwa Tronkitos menikah dengan alien dan bahkan punya anak dari mereka, tapi juga coba perhatikan apa yang ada di atas tempat tidurnya. Ada foto Finn kecil. Apa? Jadi selama ini, dia masih punya fantasi aneh untuk tidur dengan Finn? Dia sangat berani hingga tak ragu menceritakan pada suaminya tentang suami-suaminya yang lain. Tuan Babi bahkan tidak tahu harus berbuat apa ketika dia memaksa mereka untuk saling berjabat tangan. Mengetahui makhluk asing ini, siapa tahu apa yang dia lakukan dengan Tronkitos hingga mereka punya anak. Adegan ini langsung mengingatkan saya pada film tersebut. Tahukah kalian bagaimana makhluk asing melakukannya? Kasihan Pak Babi, pasti ini sangat menurunkan rasa percaya dirinya. Menurutku, obsesi Tronkitos pada Finn bahkan pernah diceritakan ke Pak Babi saat pernikahan mereka. Pernah sekali Tronkitos membuat roti dan Finn tanpa sengaja berkata padanya, "Bawa ke sini roti hangat itu, sayang." "Damai!" Sepertinya Tuan Babi meluapkan semua kebenciannya pada Finn. Untuk semua kali Tronkitos menceritakan apa yang ingin dia lakukan padanya. Tapi ya sudahlah. Lalu, di serial Tanah Jauh, kita tahu bahwa Tronkitos meninggal. Aduh, kasihan sekali dia. Untungnya, dia menjalani hidup yang sangat bahagia dan juga meninggal dengan sangat bahagia, teman-teman. Karena bahkan setelah meninggal, dia berada di surganya sendiri bersama semua suaminya. Wah, Tronkitos, tapi kamu memang rakus ya. Semua ini membuktikan bahwa benar. Kamu nakal. Oh, dan omong-omong, masih ada suami-suami lainnya yang belum meninggal. Dan dengan ini kita sampai pada pertanyaan terakhir di video ini. Kenapa Tronkitos dinamakan Tronkitos? Ini saya serahkan sebagai pekerjaan rumah untuk kalian. Bukan begitu, sebenarnya karena dia suka melompat dari satu batang pohon ke batang pohon lainnya.